Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa hal mencakup tentang etika dalam dunia maya. Berikut beberapa poin penting yang kami paparkan. Teori yang melandasi etika dalam dunia maya. Dalam beretika ada beberapa teori yang melandasinya. Antara lain, yang pertama, utilitarisme. Utilis yang berarti bermanfaat. Yang kedua, deontolog. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban, yaitu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Yang ketiga, teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini adalah teori keutamaan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Baik, selanjutnya akan saya teruskan tentang penjelasan mengenai dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan media maya ataupun cyberworld adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Dengan fungsi beragam, antara lain yang pertama, 1. Menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat, kota ataupun negara. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Dan yang ketiga, menghubungkan orang dengan bank. Contohnya internet banking dan sebagainya. Hubungan etika dengan dunia maya. Etika di internet dikenal dengan istilah Nequit, yaitu semacam tata krama dalam menggunakan internet. Etika lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Jadi, tidak semua pengguna internet mentaati peraturan tersebut. Ada beberapa etika yang diterapkan dalam dunia maya, yaitu kesan pertama di tangan Anda, hindari penggunaan huruf kapital, memberi judul yang jelas, menggunakan BCC daripada CC pada Gmail, membalas email dengan cepat, membaca dulu baru bertanya, tidak mengirim file yang terlalu besar, dan menggunakan kutipan. Jadi ada beberapa netiquette dalam dunia maya ya, seperti yang pertama ada netiquette email. Dalam netiquette email ini ada beberapa contoh. Yang pertama, kirimkanlah email secara singkat, padat, dan langsung to the point. Kemudian yang kedua, jangan mengirim attachment yang terlalu besar. Jangan menghapus rekam jejak email. Kemudian tidak boleh memforward dengan mengubah isi emailnya. Jangan sering mem-BCC orang lain. Kemudian ada netiquette chatting. Jangan pernah mengetik percakapan menggunakan huruf besar karena akan dianggap sebagai teriakan. Jangan pernah kata-kata Anda itu berisi informasi yang tidak bermakna, seperti menekan enter berulang kali. Kemudian jangan pernah menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau tidak sopan. Kemudian yang terakhir ada netiquette mailing list atau milis. Kutip seperlunya. Kemudian hati-hati terhadap informasi atau berita hoax. Kemudian hindari personal attack. Kemudian kritik dan saran yang bersifat pribadi harus lewat PM atau personal message. Contoh kasus pelanggaran di dunia maya. Salah satu contoh kasus pelanggaran di dunia maya yaitu terjadi di sosial media Twitter. Mungkin para pengguna Twitter tentu sudah mengetahui kasus yang cukup menggemparkan beberapa tahun yang lalu ini. Ada satu akun Twitter yang bernama Kamal Sef. Ia telah menulis tweet yang menjelek-jelekan kota Bandung. Dan atas tindakannya tersebut, ia banyak dibully oleh pengguna Twitter lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dunia maya. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, meminta izin ketika ingin mengiklan produk. Yang keempat, menggunakan emoticon yang lazim.
Yang kelima, jika ingin berpamitan, hendaknya mengucapkan salam. Baiklah, itulah beberapa paparan mengenai etika dalam dunia maya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.